Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga, selamat berjumpa kembali di Podcast Mas Kalijirak. Podcast Mas Kalijirak merupakan media penyuluhan kesehatan yang dikelola oleh Posyandu Kalijirak, Karanganyar, Jawa Tengah sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi stunting. Semoga tayangan kita kali ini bermanfaat tidak hanya untuk warga Kalijirak saja, tapi juga untuk warga Karanganyar dan warga Indonesia pada umumnya. Pada episode kali ini kami menghadirkan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya, yang tentunya sudah paham apa yang akan kita bicarakan untuk episode kali ini. Halo Ibu Ike. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Ya, oh ya Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa tema kita hari ini adalah tentang stunting dan penanganannya. Kira-kira apa ya Bu? Bisa dijelaskan kepada warga apa itu stunting? Ya, stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak lebih rendah daripada anak di usia seumurannya. Biasanya ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis, gitu ya Bu ya. Biasanya ini bisa terjadi juga pada saat terjadi kehamilan Bu, pada ibu hamil KIK, bisa juga pada masa perkembangan dan pertumbuhan pada anak balita gitu, karena kurangnya dari energi gizi kronis tersebut. Oh iya, tadi kira-kira sebenarnya apa sih gizi kronis itu apa ya? Itu karena penyebab dari stunting itu biasanya kurangnya dari gizi protein Bu. Nah, mungkin salah satu penyebabnya karena faktor ekonomi. Itu juga karena untuk biasanya anak usia masih kecil itu kan harus dibiasakan untuk makan banyak protein. Terus untuk ini kira-kira kondisi di Kalijirak sendiri seperti apa ya Bu, kondisi stunting? Di Kalijirak ini dari 7 posyandu itu ada sekitar 15 anak yang stunting. Juga ada anak yang balita gizi kurang dan juga gizi buruk masih ada di Kalijirak. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa stunting itu mulai sejak dari kandungan ya Bu ya. Itu kira-kira bisa dicegah apa enggak? Terus cara pencegahannya yang baik, yang tepat itu seperti apa? Itu biasanya terjadi pada kehamilannya, bisa dicegah dengan mengkonsumsi banyak makanan yang bergizi. Kemudian harus periksa rutin setiap bulannya ke tenaga kesehatan. Lalu kita juga harus meminum tablet tambah darah setiap sehari sekali pada ibu hamil gitu. Itu nanti upayanya diusahakan agar ibu hamilnya bisa sehat, tidak lahir prematur, karena salah satu penyebab dari stunting itu ibu hamil dengan KIK dan ibu hamil yang melahirkan berat bayi lahir rendah. Ya, tadi kan sudah dimulai sejak dari kandungan. Lah kira-kira itu mulai dari kandungan sampai usia berapa ya itu untuk penanganannya itu? Ya, itu 1000 hari pertama kehidupan Bu, yaitu dimulai dari 9 bulan waktu hamil, kemudian pada balita sampai usia 2 tahun. Kenapa sampai usia 2 tahun? Karena pada saat balita tersebut di usia sebegitu itu, di usia 2 tahun itu pertumbuhan otak, perkembangannya sangat optimal sekali. Jadi dibutuhkan banyak makanan yang bergizi. Nah, dari uraian yang Ibu berikan tadi ya, ini kira-kira bagaimana sih kita cara mengetahui kalau anak itu stunting? Kadang kan gini, kita tahu ibunya memang pendek, terus anaknya juga pendek. Nah, itu apakah juga bisa dikatakan stunting? Padahal dari segi gizi mungkin bisa dikatakan cukup. Terus apa itu tadi? Konsumsi protein 4 sehat 5 sempurna juga sudah dilakukan. Tapi kok anak masih
tingginya masih dianggap kurang, itu bisa disebut stunting apa nih? Kalau tinggi anak lebih rendah atau pendek dari usianya itu memang masuk ke stunting Bu. Nah mungkin sudah diberikan makanan berprotein tinggi ya, tapi masih bisa stunting mungkin karena juga faktor dari keturunan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga pola asuh pada balita, pada anak juga berperan dalam penentuan stunting tersebut. Nah ini dari urian Ibu tadi, kira-kira untuk penanganan anak yang terkena stunting itu bagaimana? Tadi pencegahan sudah ya, penyebabnya sudah, terus pencegahan. Sekarang cara mengatasi jika anak itu memang terkena stunting. Itu biasanya dilakukan pemantauan ya di posyandu setiap 1 bulan sekali, yang diukur tinggi badannya, berat badannya oleh Bukades. Kemudian dari Dinas Kesehatan juga ada PMT pemulihan Bu. Untuk anak stunting itu juga diberikan untuk salah satu penanganan untuk balita stunting yang dari dinas gitu. Ya, kalau boleh tahu Ibu, bagaimana sih intervensi dalam penanganan stunting khususnya di Kalijira ini? Intervensinya yang sudah dilakukan di desa ya, itu ada dana anggaran dari desa itu untuk stunting. Salah satunya yaitu untuk posyandu remaja. Jadi untuk deteksi dini pada remaja, persiapan dia untuk nanti menikah dan melahirkan. Kemudian ada juga kelas ibu hamil untuk memantau kesehatan ibu selama kehamilannya, dan juga ada pemberian PMT berupa susu dan makanan berprotein dari anggaran dari desa. Ya, dari urian kita tadi para warga, diingat-ingat ya, kita perjuangkan angka 0 tingkat stunting di daerah kita. Terima kasih kepada Ibu Bidan Kalijira yang sudah membersamai kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita berpisah, mungkin ada kata-kata indah yang akan disampaikan kepada warga, Bu. Oh ya, jadi saya jelaskan lagi ya Bu, stunting yaitu kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek dari anak seumurannya. Bisa saja anak stunting itu punya gizi baik atau gizinya normal, bisa, karena kalau stunting ini yang terjadi permasalahannya itu di tinggi badan. Sedangkan pada balita gizi buruk atau balita gizi kurang itu biasanya permasalahannya terjadi pada berat badannya Bu. Jadi kadang ada berat badannya buruk atau kurang, tapi anak tersebut tidak stunting karena tinggi badan anak normal sesuai dengan seusianya, gitu ya Bu. Terima kasih kepada Ibu Bedan dan terima kasih juga kepada warga. Jangan lupa ya, ikuti terus kami di podcast untuk episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam sehat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.